Pasukan Putin menjatuhkan bom 9M22S dan bom fosfor dengan suhu lebih 2000 derajat Celcius di Azovstal. Ukraina mengklaim sebuah video menunjukkan pasukan Vladimir Putin menjatuhkan bom 9M22S dan bom fosfor di Azovstal yang menurut seorang pejabat terbakar pada suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pembicaraan mencari cara untuk mengevakuasi tentara yang terluka dari Mariupol dengan imbalan pembebasan tahanan perang Rusia sedang dilakukan. Sebuah konvoi besar, mobil dan van yang membawa pengungsi dari reruntuhan Mariupol tiba di kota Zaporizhia yang dikuasai Ukraina setelah malam tiba pada Sabtu setelah menunggu berhari-hari agar pasukan Rusia mengizinkan mereka pergi. Konvoi seperti itu terus mengevakuasi kota Akin akhir pekan ini, meskipun Rusia terus-menerus membombardir Azovstal, lapor Daily Mail 15 Mei 2022. Tapi Ukraina pagi ini menuduh pasukan Rusia menjatuhkan bom fosfor di pabrik baja Azovstal karena keluarga para pejuang yang terperangkap di kompleks yang luas itu mengatakan mereka khawatir perjuangan mereka akan segera berakhir. Sebuah video udara yang diposting ke media sosial pada hari Minggu menunjukkan serangan terhadap pabrik, di mana tentara Ukraina telah membuat sikap terakhir melawan serangan Rusia di kota pelabuhan yang telah menjadi puing-puing. Rekaman dimulai dengan pemandangan udara dari pabrik Azovstal yang luas ketika tiba-tiba sebuah rudal Rusia meledak di udara melepaskan ledakan api di atas bangunan pabrik yang sudah rusak parah di bawah. Percikan yang sebenarnya merupakan pengelompokan amunisi pembakar jatuh ke tanah dan menyala. Dari kejauhan ledakan itu terjadi hampir seperti petasan, tapi kenyataannya adalah serangkaian ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Saat kamera menyorot, lebih banyak semburan amunisi terlihat meletus di atas pabrik, menghujani bahan peledak yang menyala dari atas. Serangan itu tak henti-hentinya dengan ratusan percikan api mendarat di atap dan dasar baja bekerja dalam membakarnya. Militer Rusia sendiri mengklaim bahwa peluru pembakar 9M22S dengan lapisan termit digunakan, kata pihak Ukraina. Suhu pembakaran sekitar 2000 hingga 2500 derajat Celcius hampir tidak mungkin menghentikan pembakaran, kata Petr Andriy Yushchenko, penasihat wali kota Mariupol pada Minggu. Pada dini hari juga terjadi serangan yang jarang terjadi di kota Lviv, Ukraina Barat, hanya 40 mil dari perbatasan Polandia. Serangan rudal Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina di wilayah Yavoriv, Lviv, kata gubernur wilayah itu Maksim Kozytsky. Dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, 4 rudal musuh menghantam salah satu infrastruktur militer di wilayah Lviv, kata Kozytsky. Objek itu benar-benar hancur. Menurut informasi awal, tidak ada korban jiwa, tidak ada yang mencari bantuan medis. Komando Udara Barat Angkatan Udara Ukraina juga mengatakan dalam sebuah posting media sosial bahwa beberapa rudal ditembakkan dari Laut Hitam di wilayah Lviv, tetapi tidak memberikan pembaruan apapun mengenai dampaknya. Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung sampai sekarang. Rusia terus menggempur negara tetangganya itu dengan berbagai senjata mematikan. Melansir Eurasian Times pada Minggu 15 Mei, Rusia telah melepaskan mortir raksasa 2S-4 Tyulpan 240 mm era Soviet yang menembakkan peluru berpemandu laser untuk menghantam pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan selatan Mariupol. 2S-4 Tyulpan dikenal sebagai sistem mortir terbesar yang memiliki sejarah menghancurkan benteng di beberapa medan perang di seluruh dunia, termasuk Afghanistan, Suriah, Israel, Chechnya, dan Ukraina. Gambar yang beredar secara online menggambarkan bahwa angkatan bersenjata Rusia menembakkan peluru berpemandu laser Smelka di pabrik baja Azovstal hanya beberapa hari setelah pejuang Ukraina di dalam kompleks bersumpah bahwa mereka tidak akan menyerah. Menyerah bukanlah pilihan karena Rusia tidak tertarik dengan kehidupan kami, kata Ilya Samoilenko, seorang perwira intelijen resimen Azov. Ternyata ini bukan pertama kalinya Rusia menerjunkan 2S-4 Tyulpan di Ukraina. Pada 2015, 2S-4 Tyulpan terlihat di Ukraina oleh pengamat OSCE saat memantau pergerakan peralatan dalam perang di Donbas dengan drone. 2S-4 Tyulpan membangun reputasi untuk dirinya sendiri setelah pasukan Rusia menggunakan sistem mortir ini untuk menjatuhkan bandara Luhansk dan Donetsk. SS-4 Tyulpan berhasil meruntuhkan terminal bandara, memaksa tentara Ukraina mundur dari posisi yang telah mereka pegang selama berbulan-bulan. Mortar 2S-4 Tyulpan 240 mm yang mematikan. Barat melihat 2S-4 Tyulpan untuk pertama kalinya pada tahun 1975. Tyulpan dalam bahasa Rusia berarti tulip.
memiliki jangkauan yang relatif terbatas. Selain itu, Tilpans juga memiliki laju tembakan rendah, yakni hanya 1 peluru per menit, terutama karena ukuran besar mortar dan peluru yang ditembakkan 130 kg 290 IB untuk standar tinggi peluru ledak HE dan 228 kg 503 IB untuk peluru HE berbantuan roket. Tilpans 2S4 menawarkan jangkauan 9.650 meter menggunakan peluru ledak tinggi standar dan jangkauan 20.000 meter menggunakan amunisi jarak jauh. Ledakan dari mortar smoothbore Tilpan seberat 28 ton dapat menghancurkan bangunan, berbenteng, bunker, dan landasan pacu bandara. Selain itu, Tilpan dapat menembakkan peluru penusuk beton yang dirancang untuk menghancurkan bunker dan proyektil pembakar Saida untuk membakar bangunan. Ada juga cangkang nuklir 3B11. 2S4 digerakkan di Brigade Artileri Nuklir tingkat tinggi selama Perang Dingin. Tidak seperti tembakan yang ditembakkan dari howitzer, peluru mortir turun hampir secara vertikal ke bawah pada target. Secara efektif menghancurkan dinding benteng dan mulut gua dan menembus atap bangunan. Sistem senjata dioperasikan oleh 9 awak dengan 4 anggota awak mengendarai mortir self-propelled itu sendiri dan 5 lainnya mengikuti di belakang dalam mengangkut personel lapis baja yang terpisah. Lapisan baja tersebut dikatakan setebal 20 mm, cukup untuk perlindungan terhadap senjata ringan dan pecahan peluru. Ledakan bom dan rudal Rusia bergemuruh di Odessa, pelabuhan Laut Hitam, termasuk serangan roket yang menghancurkan 250 gedung apartemen. Rusia melepaskan 6 rudal jelajah ke pelabuhan Odessa yang membuat warga lokasi semakin khawatir. Para pemimpin Ukraina memperingatkan serangan akan memburuk pada hari kemenangan Perang Dunia II oleh Rusia pada Senin 9, 2022. Rusia merayakan kekalahan Nazi Jerman pada 1945 dengan parade militer. Presiden Rusia Vladimir Putin diyakini memproklamirkan semacam kemenangan di Ukraina saat berpidato di depan pasukan di Lapangan Merah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video pidato yang menandai hari kemenangan sekutu di Eropa 77 tahun yang lalu, menarik kesejajaran antara invasi Rusia ke Ukraina dan kejahatan Nazisme. Video hitam putih yang diterbitkan di media sosial menunjukkan Zelensky berdiri di depan blok apartemen yang hancur di Borodianka, salah satu pinggiran kota Kiev yang dihantam serangan sebelum pasukan Rusia mundur dari wilayah ibu kota beberapa pekan lalu. Setiap tahun pada tanggal 8 Mei bersama dengan seluruh dunia yang beradab, kami memberikan penghormatan kami kepada semua orang yang membela planet ini dari Nazisme selama Perang Dunia II, kata Zelensky. Sebuah ungkapan yang sering digunakan sebagai sumpah untuk tidak pernah membiarkan terulangnya kengerian Holocaust oleh Nazi. Presiden Ukraina merupakan keturunan Yahudi yang terus berupaya membela negaranya dari Rusia dengan meminta bantuan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, setelah tim penyelamat mengevakuasi warga sipil terakhir dari pabrik baja yang terkepung di Mariupol, Volodymyr Zelensky mengatakan pekerjaan akan berlanjut. Dia berharap dapat mengamankan koridor kemanusiaan bagi penduduk Mariupol dan kota-kota sekitarnya untuk pergi. Pemerintah Ukraina telah menjangkau organisasi internasional untuk mencoba mengamankan jalan yang aman bagi para pejuang yang tersisa di terowongan dan bunker bawah tanah pabrik. Pemimpin Ukraina itu juga mengadakan pembicaraan online dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, bahkan dengan Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dari negara-negara kelompok 7G7 lainnya. Pertemuan itu sebagian dimaksudkan untuk menunjukkan persatuan di antara sekutu barat pada hari kemenangan di Eropa yang menandai penyerangan Nazi Jerman tahun 1945. Sebuah pusat perbelanjaan dan 2 hotel di kota pelabuhan Odessa, Ukraina bagian selatan terkena serangan rudal Rusia. Dilaporkan bahwa sedikitnya 3 rudal hipersonik baru buatan Rusia menghantam infrastruktur publik tersebut. Seperti dilansir CNN Selasa 10 Mei 2022, juru bicara otoritas militer regional Odessa, Sergei Brachuk, menuturkan bahwa 3 rudal Kinzhal, rudal hipersonik terbaru Rusia, ditembakkan dari sebuah pesawat dan menggunakan target infrastruktur pariwisata. Serangan itu dilaporkan terjadi pada Senin 9 Mei waktu setempat. Baratus mengatakan tidak ada 2 orang yang harus dirawat di rumah sakit akibat serangan rudal Rusia itu. Namun kondisi luka-luka dialami kedua orang itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Bratkus tidak mengidentifikasi secara spesifik target serangan. Namun CNN telah melakukan geolokasi dan memverifikasi keaslian 2 video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kerusakan signifikan pada sebuah hotel di desa Zatoga.